Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau membahas tentang materi infertilitas ya teman-teman ya. Jadi ini tuh juga sering banget keluar di soal UKOM maupun SKB CPNS Bidan. Oleh karena itu aku memfokuskan satu materi ini biar teman-teman lebih paham ya teman-teman ya. Oke, sebelum masuk ke materinya, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe, jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum follow Instagram maupun TikTok aku, silahkan di-follow karena di sana aku sering update tentang materi-materi kebidanan, tentang per-CPNS-an, dan lain lagi. Oke, teman-teman. Oke. Nah, nanti apa aja sih yang akan aku bahas di sini? Jadi nanti di sini teman-teman, aku akan ngebahas ya tentang pengertian infertilitas itu apa, kemudian jenis infertilitas dan contohnya seperti apa, kemudian penyebab infertilitas, kemudian asuhan kebidanan untuk kasus infertilitas, kemudian yang terakhir adalah seperti biasa soal dan pembahasan. Nah, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum ini ya teman-teman gabung di grup UKOM Kebidanan, silahkan bergabung di grupnya. Buat teman-teman yang ingin mempersiapkan SKB CPNS Bidan juga boleh banget gabung di grup tersebut. Emang namanya grupnya UKOM Kebidanan, kenapa? Karena untuk soal-soalnya pun mirip gitu ya teman-teman ya. Untuk link grup telegramnya udah aku cantumin di description box, silahkan teman-teman bergabung ya. Nah, di sana aku juga sering share materi-materi ya berupa video, kemudian share soal-soal berupa polling. Jadi, nanti teman-teman bisa mengukur kira-kira teman-teman tuh udah bisa sampai mana sih gitu. Dan aku saranin ketika sebelum mengerjakan soal-soal polling, silahkan teman-teman simak video-video dari aku biar teman-teman tuh nggak mengulang kesalahan yang sama berulang-ulang. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Nah, kira-kira teman-teman masih ingat kan materi-materi ini, materi-materi perkuliahan ini? Jadi akan aku ulas inti-intinya ya teman-teman biar memudahkan teman-teman untuk belajar juga. Yang pertama adalah pengertian infertilitas. Apa sih infertilitas itu? Infertilitas adalah ketidakmampuan sepasang suami dan istri untuk memiliki keturunan di mana wanita belum pernah hamil setelah bersenggama secara teratur tanpa memakai metode pencegahan atau kontrasepsi selama 1 tahun. Oke, aku garis bawah ya teman-teman. Selama 1 tahun, kemudian tanpa memakai metode pencegahan atau kontrasepsi. Ya, dan di sini si wanita ini tuh bersenggamanya secara teratur juga. Nah, ini pengertian infertilitas. Aku nggak menuntut teman-teman buat ngehafal, tapi pahami aja, gitu ya. Oke, nah jenis infertilitas. Infertilitas itu ada infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Nah, untuk infertilitas primer ini ya teman-teman, bila pasangan tersebut belum pernah mengalami kehamilan sama sekali. Ya, belum pernah mengalami kehamilan sama sekali. Aku garis bawah ya. Belum pernah mengalami kehamilan sama sekali. Contoh kasusnya gimana nih? Nanti biasanya di soal-soal UKOM kan yang muncul kayak gini ya. Pasangan suami istri datang ke bidan mengaku sudah menikah 4 tahun tetapi belum memiliki anak dan istri belum pernah mengalami keguguran sebelumnya. Oke, aku garis bawahi di sini dia sudah menikah 4 tahun, berarti kan lebih dari 1 tahun ini ya dari pengertian infertilitas. Nah, dan belum pernah keguguran sebelumnya. Jadi kalau dia si istri itu udah pernah keguguran, itu masuknya bukan infertilitas primer ya teman-teman ya, masuknya ke infertilitas sekunder. Kenapa? Karena sudah pernah terjadi pembuahan, ya kan, abortus itu kan pernah terjadi pembuahan, ya kan, dan mungkin karena sesuatu dan akhirnya terjadi abortus, berarti itu nanti hitungannya ke infertilitas sekunder ya, kayak gitu ya teman-teman ya, bisa bedain ya. Kemudian untuk infertilitas sekunder, yaitu bila pasangan tersebut sudah melahirkan namun setelah itu tidak pernah hamil lagi.
Nah, untuk contoh kasusnya adalah pasangan suami istri datang ke bidan nih, mengaku sudah memiliki anak usianya 6 tahun, ingin memiliki anak kedua, sudah tidak berKB selama 4 tahun, tetapi belum berhasil untuk hamil kembali. Nah, kayak gini kan, kalau infertilitas sekunder itu kan dia pernah punya anak, tapi kemudian dia nggak bisa hamil lagi setelah berhubungan 1 tahun tanpa alat kontrasepsi dan berhubungannya juga teratur seperti itu. Dan ini kan aku garis bawahi ya teman-teman ya, sudah punya anak 6 tahun, berarti dia kan masuknya ke infertilitas sekunder ya, jelas. Kemudian dia ingin punya anak kedua, sudah tidak berKB selama 4 tahun, berarti kan lebih dari 1 tahun dia tidak berhasil lagi untuk hamil kembali, jadi dia masuknya ke infertilitas sekunder. Gampang ya, insya Allah ya bedainnya ya. Oke, nah kali ini aku mau kasih tahu ke teman-teman nih penyebab infertilitas untuk inti-intinya gitu ya teman-teman, biar teman-teman kan tahu nih apa namanya, teman-teman kan sebagai bidan ya, walaupun nanti untuk penata laksanaan infertilitas itu kan kebanyakan ke dokter SPOG, tapi ketika ada klien datang ke kita bidan, kita tuh tahu gitu loh harus ngapain, paling nggak kita tahu gitu teman-teman ya. Oke, kita bahas penyebab infertilitas pada wanita ya. Nah, penyebabnya adalah yang pertama, sebenarnya banyak banget, tapi ini aku ambil yang umumnya sering terjadi gitu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah infeksi vagina, sehingga meningkatkan keasaman vagina yang akan membunuh sperma, dan pekerutan vagina yang akan menghambat transportasi sperma ke vagina. Jadi kalau terlalu asam itu kan akan membunuh sperma gitu ya. Kemudian yang kedua adalah gangguan hormon estrogen yang mengganggu pengeluaran lendir serviks. Nah, jika lendir serviks sedikit, perjalanan sperma ke rahim pun terganggu kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian kegagalan implantasi ya atau penempelan. Wanita dengan kadar progesteron rendah mengalami kegagalan dalam mempersiapkan endometrium untuk nidasi ya. Kemudian setelah pembuahan, proses nidasi tidak berlangsung baik terjadi, maka akan ini teman-teman. Jadi proses nidasinya itu tidak berlangsung baik sehingga terjadi abortus. Jadi intinya kebanyakan karena gangguan hormon ya, kurang estrogen juga nggak baik, kelebihan estrogen juga nggak baik, kekurangan estrogen juga nggak baik, kelebihan progesteron juga nggak baik. Jadi memang harus seimbang gitu ya hormonnya ya. Makanya kebanyakan wanita-wanita mengalami PCOS ya, teman-teman pernah tahu ya, polycystic syndrome ovarium gitu ya, ovarium syndrome. Nah, itu kan karena ketidakseimbangan hormon. Biasanya ciri-cirinya ibunya tuh IMT-nya overweight, kemudian atau badannya tuh overweight gitu ya teman-teman ya. Kemudian ketidakseimbangan hormon, kemudian terjadi hirsutisme atau ada kayak rambut-rambut di ini loh teman-teman, pernah lihat kan ya yang rambutnya banyak banget di muka. Nah, itu salah satu dari PCOS. Tapi ketika didiagnosa PCOS, kita nggak bisa, oh itu dia PCOS tuh banyak rambutnya di mukanya. Jangan kayak gitu teman-teman. PCOS itu jelas dideteksi ketika sudah periksa ke dokter SPOG, kemudian dilakukan penata laksanaan yang lainnya ya gitu. Oke. Kemudian selanjutnya penyebab infertilitas pada wanita yang selanjutnya adalah kelainan pada rahim. Misalnya nih diakibatkan oleh kelainan bentuk uterus yang mengganggu pertumbuhan janin. Ya, bentuk uterusnya tuh abnormal gitu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kelainan pada saluran tuba atau terjadi sumbatan. Ini juga banyak banget gitu ya. Nah, kemudian gangguan ovulasi karena ketidakseimbangan hormon kayak yang tadi aku bilang ya. Misalnya karena stres, banyak banget ya teman-teman ya kasus masih muda itu mensnya nggak teratur. Ya banyak faktor penyebabnya, entah dari lifestyle-nya, mungkin makan sayur-sayurannya kurang, kemudian stresor gitu ya. Banyak banget dulu teman-temanku yang baru skripsian, dia tuh mensnya nggak teratur, takut kan, dia juga nggak pernah melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh gitu, tapi kok mensnya nggak teratur,
3 bulan lebih dia nggak mens, jadi terus diperiksain, oh ternyata karena hormonnya nggak seimbang. Jadi kita berusaha gimana harus selalu happy, enjoy apapun keadaannya gitu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya penyebab infertilitas pada wanita adalah faktor lingkungan, misalnya paparan radiasi dalam dosis tinggi, terus asap rokok, zat kimia yang akan mempengaruhi kesuburan, seperti itu. Nah, kadang ada pasutri nih yang laki-laki itu selalu menyalahkan si perempuan, misalnya gini, kamu tuh jadi perempuan kok kita nggak dikasih keturunan sih, dan lain-lain. Jadi kayak nyalahin kalau si perempuannya itu mandul, padahal nggak selalu ada di perempuannya yang terjadi keabnormalan ya teman-teman ya. Banyak juga loh ternyata dari si laki-laki itu sendiri, tapi banyak banget juga si laki-lakinya tuh nggak mau cek. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu kita edukasi ke masyarakat banyak, kalau gak semua perempuan yang menyebabkan infertilitas, tapi bisa jadi dari pihak laki-lakinya. Makanya kenapa kalau ada yang pasutri mau konsultasi tentang program kehamilan ya, sebaiknya pasangan suami istri itu datang berdua biar tahu mungkin apa sih masalah-masalahnya, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai bidan harus berusaha memberikan support, semangat sama pasien kita yang mungkin dia adalah pejuang garis 2, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa, kita rada santai aja ya teman-teman ya. Kemudian penyebab infertilitas pada pria yang selanjutnya adalah abnormalitas sperma. Jadi jumlah spermanya kurang, sperma bentuknya tidak sempurna atau morfologinya nggak sempurna gitu ya. Kemudian motilitas atau gerakannya kurang, kemudian kurangnya cairan semen. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyebab yang lain, abnormalitas ejakulasi, kemudian sumbatan pada saluran sperma, kemudian lifestyle, misalnya konsumsi alkohol yang nantinya akan mempengaruhi masalah ereksi yang mengakibatkan berkurangnya pancaran sperma. Nah, kemudian faktor lingkungan seperti radiasi, zat kimia, rokok dan lain-lain. Ya, kenapa ya banyak yang bilang jangan merokok ya. Perokok pasif pun akan kena dampaknya dari si rokok itu sendiri, kayak gitu. Kalau misalnya toh si laki-laki, misalnya pasangan suami istri nih, kita sebagai bidan, si suami itu sebagai perokok, kita juga nggak bisa ya dalam satu waktu itu Pak jangan ngerokok dan lain-lain bla bla bla, tapi kita edukasi, Pak kalau bisa kalau merokok jauh dari istrinya ya, misalnya si istrinya lagi hamil gitu, misalnya di luaran atau di tempat khusus gitu loh, biar nggak kena ke istrinya, kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita ke asuhan kebidanan untuk kasus infertilitas ya teman-teman. Kalau misalnya ada pasutri nih datang ke PMB, mungkin udah 2 tahun nggak dikasih keturunan, kemudian si ibunya sama suaminya udah bilang bersenggamanya juga udah teratur, nggak pakai alat kontrasepsi dan lain-lain lah. Kita sebagai bidan, kita bisa ngasih ini teman-teman, memberikan nasihat kepada pasangan infertil untuk mengubah teknik hubungan seksual dengan masa subur. Misalnya dikasih tahu tuh cara menghitung masa subur. Nah, aku juga pernah bikin videonya ya teman-teman ya, cara menghitung masa subur. Silahkan teman-teman simak videoku ya. Kemudian mengkonsumsi makanan yang meningkatkan kesuburan, misalnya kecambah kayak gitu ya. Kemudian menghitung masa subur dan membiasakan pola hidup sehat, melakukan aktivitas fisik secara teratur untuk menurunkan berat badan bagi wanita yang obesitas ya teman-teman ya gitu. Kemudian konsultasi ke dokter spesialis OB/GYN, dilihat mungkin butuh USG atau dan lain-lain, pemeriksaan lab dan lain-lain gitu ya. Nah gitu. Nah kemudian kita ke soalnya. Nah teman-teman, untuk soal ini udah aku share ya di grup Ukom Kebidanan. Buat teman-teman yang mau coba kerjakan boleh banget. Kemudian kita bahas bareng-bareng ya teman-teman ya untuk soalnya. Oke.
Ketika menemui soal, selalu aku ingetin baca dulu pertanyaannya, kemudian kita baca kasusnya. Kalau misalnya waktunya mungkin tinggal sedikit, kita scanning aja gitu ya teman-teman ya, karena ini pembahasan jadi agak lambat, nggak apa-apa ya bahasnya ya. Oke, apakah diagnosa pada kasus di atas? Yang ditanyakan adalah diagnosanya. Pasangan suami istri Nyonya C dan Tuan S datang ke klinik praktik bidan untuk berkonsultasi tentang masalah kesuburannya pada tanggal 14 Oktober 2020, dan Nyonya C mengatakan sudah pernah kuretase Januari 2018 dan sekarang belum dapat hamil kembali. Dari kasus ini bisa kita garis bawah ya. Ini si bapak dan ibunya datang tanggal 14 Oktober ya 2020 nih. Kemudian pernah kuret, berarti kan mungkin si ibu ini dulu pernah abortus gitu ya. Tahun 2018, berarti kan dia udah 2 tahun ya, udah 2 tahun. Nah, dia berarti kan, kalau aku tadi udah bilang kalau dia pernah abortus, berarti dia masuknya ke infertilitas sekunder ya teman-teman ya, karena pernah terjadi pembuahan gitu ya. Nah, berarti masuknya ke infertilitas sekunder. Oke, kita bahas satu-satu deh. Yang opsi A, infertilitas primer. Jelas bukan ya, karena di sini kasusnya si ibu ini pernah, ini ya teman-teman ya, pernah kuretase, berarti bukan. Opsi B kita save dulu. Opsi C abortus, iya bener abortus, tapi kan di sini yang ditanyakan lebih ke apakah dia mengalami infertilitas apa gitu ya. Nah, yang ditanyakan kan itu, berarti jelas bukan. Nah, abortus habitualis itu abortus yang terjadi berulang-ulang. Kalau aku baca dari referensi-referensi, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali gitu. Berarti ini jelas bukan ya teman-teman ya. Kemudian abortus kriminalis, ini karena tindakan ilegal, misalnya ini hamil di luar nikah terus diaborsi entah di klinik ilegal atau lain-lain gitu. Berarti jelas bukan ya teman-teman ya, karena yang di sini yang ditanyakan bukan jenis abortusnya tuh bukan. Nah, berarti opsi B jawabannya. Gampang banget kan teman-teman ya. Oke, kemudian kita ke soal selanjutnya. Yang ditanyakan adalah apakah yang menentukan kualitas sperma dari kasus tersebut? Oke, kita baca. Nyonya U dan Tuan J datang ke rumah sakit berkonsultasi dengan dokter spesialis obgyn atau dokter spesialis kandungan untuk merencanakan kehamilan. Hasil anamnesa didapatkan sudah menikah 3 tahun, mensnya teratur, tidak pernah menggunakan alkon atau alat kontrasepsi, pemeriksaan fisiknya normal. Nah, ini yang ditanyakan kan kualitas spermanya. Sebenarnya kalau nemuin soal kayak gini, kita nggak usah baca kasusnya pun bisa ya, tapi kadang kan kita biar lebih mantep, kita baca cepat gitu ya. Oke, tadi kan aku udah kasih tahu ya ke teman-teman ya tentang penyebab infertilitas pada pria ya. Salah satunya adalah tentang spermanya. Nah, kita lihat nih yang di sini. Nah, ini ya teman-teman ya, abnormalitas sperma. Misalnya jumlah spermanya kurang, sperma bentuknya tidak sempurna atau morfologinya, kemudian motilitas dan kurangnya cairan semen. Oke, kita lihat yang opsi A, morfologi bentuk betul, kekentalan ini tuh lebih ke semennya ya. Ini kan yang ditanyakan adalah ininya teman-teman, spermanya bukan semennya. Kan beda, sperma sama semen kan beda. Kalau semen itu kan cairannya ya. Berarti ini bukan. Kemudian yang opsi B ada kata-kata kekentalan, berarti bukan ya. Bentuk itu betul. Kemudian yang C warna, jelas bukan. Yang D morfologi bentuk betul ya. Yang jumlah juga betul, motilitas juga betul ya, pergerakan. Oke, yang opsi E motilitas betul pergerakannya, kekentalan kan masuknya ke semennya, berarti bukan. Jumlah ini betul, berarti yang benar adalah opsi D. Kayak gitu teman-teman, gampang banget kan. Nah, gampang banget sebenarnya ya masalah infertilitas ini. Jadi jangan sampailah 1-2 nomor salah, sayang banget gitu ya. Oke, ini udah di slide terakhir. Oh ya teman-teman, kemarin tuh ada yang chat aku tanya, Kak ada rekomendasi buku ini nggak, Ukom Kebidanan. Kalau dulu aku waktu persiapan Ukom, waktu masih mahasiswa tingkat akhir gitu kan, udah nyiapin belajar Ukom gitu ya, aku nyaranin ada sih buku Ukom
udah aku upload di video TikTok aku. Silahkan teman-teman bisa cek di video TikTok aku. Kalau misalnya teman-teman mau beli, itu juga udah aku cantumin di link bio aku. Di TikTok ada, di Instagram juga ada. Silahkan buat teman-teman yang pengen beli. Nanti insya Allah juga akan aku cantumin di description box biar teman-teman gak bingung nyarinya. Kalau teman-teman tipe yang senang belajar lewat buku gitu ya. Jadi itu buku paket berisi beberapa paket soal gitu tentang UKOM, kemudian ada pembahasannya juga kayak gitu teman-teman. Oke, ini aja sih yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik, dan kalau misalnya ada salah kata atau mungkin aku salah ucap gitu, silahkan teman-teman boleh kok kasih masukan di kolom komentar. Oke, sekali lagi aku ingetin, jangan lupa subscribe channel YouTube aku, jangan lupa like, komen, dan share, dan jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku biar aku lebih semangat bikin video buat teman-teman semuanya. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.